Februari tahun 2025 ini akan tentang pengenalan bahaya listrik untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan kerja yang aman. Tren ini diorganisir oleh PT Utbah Cita Inti. Eh, ini untuk yang peraturan di training ya, untuk silakan di mute dan silakan jangan merokok karena takut ada kebakaran. Dan kalau HP-nya digunakan untuk training, mungkin dapat atau kita trainingnya supaya di silence. Kemudian ya untuk makan minum silakan saja. Kita akan lanjut nanti. Eh, Lakukanlah posisi duduk yang benar yang ergonomis sehingga lebih sehat. Kemudian jika ada bahaya karena ini online, silakan eh, mengikuti standar keselamatan. Jika di site mungkin ke assembly point, atau jika terjadi gempa mungkin dapat berlindung dulu karena ini trainingnya online ya. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di peserta di sana. Yang paling penting sih untuk K3 utamakan keselamatan kerja. Ini untuk yang biodata saya. Eh, Pendidikan saya S1-nya di ITB untuk teknik tenaga listrik. Kemudian S2-nya di teknik elektro ITB. Dan untuk kualifikasi atau pengalaman saya, eh, pertama kerja itu di bidang migas, disk migas, kemudian mengenai SLO, dan selanjutnya mengikuti untuk yang ke arah keinsinyuran. Nanti kita lanjut untuk ke materi yang dari Mbak Indah dulu ya. Mbak Indah sudah siapkah? Halo Mbak. Halo, halo. Terdengar mas suara saya? Ya, terdengar. Oke, oke. Bentar, saya coba share screen-nya. Videonya bisa on nggak Mbak? Dari tadi belum on ya. Bentar. Nah, di sini udah on sih. Mas. Oh, coba di setting ini. Oh, Udah ya? sudah. Oke. Untuk slide-nya, recording. Slide-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Saya coba ini. Kelihatan tapi belum full screen. Sekarang gimana mas? Bisa di slideshow? Ya, oke. Ini udah belum? Oke. Oh, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Salam. sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa eh, ketemu ya di Zoom meeting kali ini untuk bisa sharing dalam rangka reminder untuk kita tentang bahaya listrik untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan kerja yang aman. Nah, terima kasih juga untuk PT Utbah Cita Inti atas kesempatannya untuk saya di sini bisa menjadi salah satu speaker untuk bisa berbagi tentang materi ini. Pertama, mungkin saya coba perkenalan ya. Jadi, saya Indah. Untuk histori karir saya cukup lama di PT PLN dari tahun 2015 sampai tahun 2022 dan saat ini saya bekerja di PT SMAC Internasional, salah satu perusahaan konsultan
Eh, dan saya bekerja di PT SMAX sebagai senior electrical engineer. Lalu untuk edukasi, saya menempuh S1 di Bangka Belitung University, di Universitas Bangka Belitung tahun 2017, dan melanjutkan S2 saya di ITB tahun 2022, dan sekarang saya sedang menempuh program insinyur di UI. Lalu di sini saya tampilkan beberapa kompetensi saya tentang electrical dan juga beberapa sertifikat yang saya punya. Saya highlight ada dua sertifikat yang berhubungan dengan materi saat ini, yaitu AK3 umum dan juga AK3 listrik. Nah, apa saja yang mau kita bahas? Itu ada beberapa item atau beberapa topik. Yang pertama kita pengen nih bahas tentang statistik kecelakaan tentang listrik, dan juga yang kedua tentang regulasi dan standar tentang K3 listrik. Lalu bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahaya listrik, lalu proteksi bahaya listrik itu seperti apa, perilaku bekerja aman itu bagaimana, dan juga bagaimana kita bisa mengendalikan risiko tentang bahaya listrik tadi. Saya coba kan pointernya nggak, Mas? Coba belum? Belum? Belum, belum. Iya kelihatan diganti. Coba. Ini. Oke, nggak usah deh. Kalau gitu nggak usah. Ada pointer cuma buat nulis. Iya, oke. Sudah ganti slide-nya sudah. Suitable of Nah, content, oke. oke. Ini sebuah headline news ya dari berbagai media cetak maupun tulis kita eh, tidak pernah apa ya, sangat sering lah melihat berbagai berita tentang kecelakaan kerja, kecelakaan listrik, orang kesetrum dan lain sebagainya. Nah, ini kita melihat ya ada beberapa berita tentang tewasnya seseorang karena kesetrum, lalu juga tim pemeliharaan di mana mereka seharusnya sudah sangat familiar ya dengan SOP kelistrikan dan sebagainya, namun juga tidak lepas dari bagian listrik itu. Ini juga petugas kendaraan tewas tersebut saat bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi harapan yang dari itu tidak lupa bahwa mereka itu jadi kan tapi kecelakaan kerja. Jadi saya untuk berbagai dana kecelakaan secara maupun di Indonesia sendiri. Jadi dari sumber International Labour Organization atau setiap tahun terjadi lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan kecelakaan kecil dan Indonesia. Dan juga dari 250 juta kecelakaan ini, 150 juta pekerja yang menderita kondisi kerja berbahaya. Nah, ini Mbak kita Indah, perlu ya, maaf oke. ini suaranya background ya. Mantul suaranya atau mungkin jaringannya. Bentar Mas, saya coba. Kalau jaringannya mungkin Mas videonya Riyadi bisa boleh, offline. oke, ya ya. Oke, sekarang tampil statistik kecelakaan kerja, Mas. Ya, sama suaranya udah oke. Oke, ya. Saya izin matiin video dulu. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, dari data ILO tadi itu 1,2 juta pekerja itu meninggal setiap tahunnya. Jadi hal yang sangat miris ya, kita perlu memberikan kesadaran kita, kita perlu mungkin kita secara ilmu kalau ya bagaimana penerapan ketiga itu implementasinya itu seringkali kita istilahnya
mengembangkan penerapan indikator itu. Nah, yang perlu highlight kita adalah juga ternyata dari data statistik global itu 7% dari total kecelakaan kerja itu ada di sektor listrik itu. Misalkan listrik ini persentasenya itu besar ya, karena 7% dikali 1,2 juta itu berapa gitu. Kira harapan kita ke depan ini ini tidak semakin ditambah karena kenaikan debit lingkungan jadi sebenarnya kita adalah penerapan dari ketiga listrik ini. Nah, juga untuk Indonesia sendiri itu dari secara global ya. Jadi Indonesia itu ya, dan kita kenal berjalan ini itu sebesar 15-20%. Jadi kita akan jadi kalau di Indonesia itu semakin besar ya presentasinya dibandingkan dengan global. Ini sangat besar sekali, hampir 20%. Dari PPAN sendiri sangat luas dan besar di Indonesia itu karena tapi juga tingkat popularitas pergerakan listrik di sektor konstruksi dan manufaktur lebih tinggi dibandingkan sektor. Ini apa? Kalau misalnya varietas kecelakaan yang lain itu tidak sekolah listrik itu. Jadi terkait aja kita melakukan kesalahan atau kita melakukan kecelakaan listrik dampaknya itu sangat besar. Jadi kemungkinan terjadinya fatalitas atau bahkan kematian itu sangat besar di sektor listrik. Tidak tahu ya, di sini. Kita pasti kita itu kadang melihat kesalahan kerja kita harus melihat itu karena bagaimana nanti dia tambahkan penyelesaian bisa bisa kalau bisa tidak bisa deteksi ada yang harus banyak itu kan ada pembukaan itu yang ketiga itu jauh lebih besar apa yang lain. Nah, jadi misalnya itu cara tersebut pasti kita juga akan mengakibatkan misalnya gangguan di sistem kelistrikan, lalu juga peralatan yang rusak, lalu juga produksinya mungkin juga nggak bisa dihasilkan, lalu keterlambatan produksi, lalu juga dari kecelakaan itu kita butuh proses legal atau hukum biaya fasilitas dari kesehatan atau dan kesehatan lalu juga kita perlu melakukan sewa peralatan yang dibutuhkan waktu dibutuhkan dan masih banyak lagi dampak-dampak yang berdasarkan dari kecelakaan tersebut itu kan tidak konsen terkali jadi sebenarnya dampak-dampak dari kecelakaan tersebut sangat besar. Nah, kita ingin melihat nih apakah di Indonesia atau secara internasional sudah uh, ada tentang regulasi atau peraturan serta standar yang dilakukan pada diri. Dan kita berdasarkan regulasi dan di Indonesia. Sebenarnya, undang-undang sangat tidak dari sama ya tahun 1970 ini undang nomor 1 tahun 2000 keselamatan kerja ini dalam undang-undang yang sangat dan sering di Indonesia ya keselamatan kerja. Nah, di sini mereka kena keselamatan kerja di semua sektor, termasuk di dalamnya keselamatan kerja di sekitar tiga undang tahun 13 tahun 2003 itu menetapkan pada undang keselamatan kerja di Indonesia. Halo Mbak Indah, Lalu juga tentang ya slide-nya belum berubah, tentang regulasi. masih statistik. Bentar, bentar. Sama suaranya ini ya putus-putus, kadang jelas, kadang ini sedang di jalan kah? Oke, Mas, saya minta waktu sebentar buat ganti ini ya. Nanti koneksi sebentar ya. Oh, baik.
Halo, suara saya kedengar, Mas Dani. Ya, terdengar. Oke, iya ya maaf ini tadi nggak tahu kenapa koneksinya putus. Saya coba share screen lagi ya. Hmm, sekarang kelihatan Mas, tadi sampai statistik ya. Iya, statistik. Oke, oke. Nah, ini yang tadi sempat saya jelaskan tentang fenomena gunung es ya. Jadi banyak dampak yang sebenarnya kita itu tidak aware tentang hal itu, kita tidak eh, concern tentang hal itu. Padahal sebenarnya dampak-dampak yang nggak kelihatan itu jauh lebih besar daripada yang kita hanya melihat tentang biaya pengobatan, gaji dan biaya-biaya lainnya itu. Khususnya ya ini yang perlu kita kita highlight yaitu tentang hilangnya bisnis dan nama atau citra. Jadi kalau perusahaan itu udah ada catatan tentang kecelakaan, wah itu bakal akan sulit ya untuk bisa memperbaiki nama baik atau citra dari perusahaan itu. Nah, tadi tentang regulasi, jadi baik di Indonesia maupun di internasional itu sudah mengatur ya tentang bagaimana kita menerapkan tentang ketiga listrik ini, lalu juga bagaimana tentang perusahaan itu harus memberikan hak dan kewajibannya terhadap si pekerja tentang penerapan ketiga listrik ini, ada juga tentang penerapan SMK 3 dan lain-lain. Dan juga standar setara internasional baik IEC, NFPA, OSHA juga juga mengatur tentang K3 listrik ini. Nah, ini saya coba cuplik ya beberapa standar tentang K3 listrik. Yang pertama tadi kita mention nomor 1 tahun 1970, Undang-Undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, itu menuliskan bahwa peraturan ini ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Jadi memang skup listrik ini masuk dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 70 yaitu tentang keselamatan kerja. Dan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan itu mention bahwa di pasal 86 setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan lain sebagainya. Lalu juga pasal 87 setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu di tempat bekerja saat ini, Bapak Ibu itu berhak untuk menuntut hak atau berhak untuk menanyakan pada manajemen dari perusahaan Bapak Ibu tentang penerapan SMK 3 ini gitu. Jadi bagaimana tanggap darurat, bagaimana tentang penyediaan alat APD dan lain sebagainya. Bapak Ibu sebagai pekerja itu berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut gitu. Nah, sekarang kita belajar nih tentang mengidentifikasi bahaya listrik ya. Jadi bahaya listrik itu sebenarnya ada banyak. Kalau kita selama ini hanya melihat, oh listrik itu bahayanya adalah kesetrum gitu. Sedangkan sebenarnya kesetrum itu hanya sebagian kecil dari dampak-dampak listrik gitu. Yang pertama kesetrum itu adalah level ibaratnya level paling rendah lah dari bahaya listrik. Kita lihat ya di sini saya gambarkan seorang anak karena kita benar-benar perlu aware dan menjaga orang-orang di sekeliling kita, terutama anak-anak untuk bersentuhan langsung ya dengan listrik. Jadi minta tolong diperhatikan stop kontak, misalnya bisa dijangkau oleh anak-anak dan sebagainya. Kita untuk membeli perlindungan terhadap anak-anak ke kontak langsung ke listrik gitu ya. Jadi tersengat listrik ini akibat kontak langsung dengan sumber listrik, dampaknya apa? Itu bisa menyebabkan cedera ringan hingga fatal dan juga bisa menyebabkan gangguan jantung atau luka bakar internal. Ini. Lalu dampak yang lebih tinggi yaitu percikan api. Nah, ini kita perlu aware ya. Misalnya di peralatan listrik kita di rumah itu terlihat ada percikan api atau bunyi bunyi kayak desis gitu. Nah, itu kita perlu aware ke sana dan perlu dilakukan perbaikan segera ya supaya tidak menimbulkan dampak-dampak yang lebih besar. Nah, ini flashover atau arc atau percikan api ini terjadi loncakan listrik di udara karena ada dua konduktor. Nah, ini biasanya antara fasa dan netral. Nah, ini dapat menyebabkan kebakaran dan luka bakar serius pada pekerja. Nah, yang ketiga, ini dampak yang lebih besar yaitu blast atau ledakan. Nah, ini
seringkali nih kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bekerja di eh, bersentuhan dengan kubikel, misalnya sering melakukan memasukkan tegangan, nah dengan beban yang besar. Nah ini kalau misalnya peralatan kerja kita tidak ada eh, perlindungan terhadap itu, ataupun kita salah melakukan operasi, nah ini bisa menyebabkan ledakan seperti ini. Nah ini akibat pelepasan energi listrik dengan dalam waktu yang singkat, jadi ada spike gitu ya, spike arus yang sangat besar. Nah terus misalnya peralatannya tidak tidak beroperasi dengan baik ataupun ada kegagalan isolasi dan lain sebagainya itu bisa menyebabkan ledakan seperti ini. Nah, ini bisa menghancurkan peralatan, bisa melontarkan serpihan logam yang panas, bisa mengenai petugas dan juga menyebabkan cedera yang serius. Nah, itu tadi. Nah, selain ketiga bahaya ini, sebenarnya ada juga bahaya listrik lainnya. Yang pertama yaitu induksi elektromagnetik, radiasi, lalu juga terpeleset. Misalnya kita kesandung kabel, lalu juga misalnya petugas melakukan perbaikan listrik di tiang itu juga ada potensi bahaya jatuh dari ketinggian dan juga misalnya peralatan itu tidak memiliki sirkulasi sistem pendingin yang baik itu bisa jadi kita juga melakukan kontak langsung dan juga ada bahaya panas di situ ya. Seperti itu. Nah, ini adalah kurva IC 604791 yang menjelaskan tentang bagaimana respon tubuh kita terhadap kontak langsung ke listrik ya. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini adalah merepresentasikan tentang arus dan juga sumbu Y adalah waktu. Jadi dampak listrik terhadap tubuh kita itu sangat bergantung dengan seberapa besar arusnya dan juga seberapa lama listrik itu kontak langsung dengan kita begitu. Jadi kalau misalnya nih arusnya itu kecil, arusnya itu kecil walaupun waktunya itu sampai 10.000 milisecond atau 10 detik itu mungkin akan tidak terasa ya dampaknya. Seperti itu. Jadi dia masuk ke area satu seperti itu. Nah, namun semakin besar arusnya itu akan toleransinya akan semakin rendah waktunya. Seperti itu. Nah, jika arusnya itu ada di area 2 ya, daerah kuning. Nah, itu dampak terhadap tubuh kita itu udah terasa tuh, biasanya kesetrum seperti kesemutan gitu, tetapi masih belum menyebabkan gangguan kesehatan seperti itu. Nah, namun ketika arusnya udah semakin besar, misalnya 0,2 ampere sampai 0,5 ampere, itu tentu akan semakin kerasa ya di tubuh kita responnya seperti itu. Nah, itu reaksi tubuh kita adalah kejang otot dan juga gangguan pernafasan. Lalu yang paling besar kalau misalnya sudah menyentuh 1 ampere sampai 5 ampere itu bisa menyebabkan reaksi tubuh yang lebih fatal hingga kegagalan detak jantung dan juga kematian. Jantung mulai berhenti. Nah, dari sini itu kita kalau melihat ya 10 miliampere di sini kan karakteristiknya alat pemutus bocor dengan arus kurang dari 3 miliampere yang biasa dipasang di rumah kita itu setara dengan lampu pijar 2,5 watt atau dengan tegangan 220 volt seperti itu. Jadi kita perlu memasang LCD ya di rumah trip pada waktu 20 milisecond dengan rating 30 miliampere ini sudah disesuaikan dengan respon tubuh kita. Jadi LCD ini akan mengamankan eh, listrik terhadap respon tubuh kita gitu. Jadi di angka 30 miliampere. Nah, apa sih akibat dari dengan kontak langsung tubuh kita dengan listrik ya? Nah, itu tadi kita sudah bahas bisa menyebabkan luka bakar, kerusakan pada otot kulit dan juga pembuluh darah, kerusakan pada jantung, jatuh dan cedera akibat terkejut arus listrik dan juga efeknya bisa menyebabkan patah tulang dan lain sebagainya. Nah, gejala tubuhnya apa? Kalau kita kontak dengan listrik itu bisa mati rasa, kesemutan, luka lepuh di kulit yang kontak dengan arus listrik, sakit kepala, jantung berdebar, sesak nafas, nyeri dada, sakit perut, denyut nadi lemah, penurunan kesadaran dan pingsan. Nah, kalau misalnya ada rekan kita atau bahkan keluarga kita yang terjadi hal ini ya,
yang mengalami hal ini, kita perlu segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti ini, supaya bisa dilakukan penanganan yang lebih cepat dan juga akibat yang lebih jauh itu bisa kita hindari. Nah, bahaya listrik yang bisa kita kenali yang tadi sudah kita bahas, kontak langsung, kontak tidak langsung ini kita maksudnya itu menyentuh peralatan atau benda yang dialiri listrik akibat kegagalan isolasi. Contoh, jadi peralatan listriknya itu sebenarnya udah diisolasi ya. Nah, tapi isolasinya itu mengalami kegagalan sehingga isolator yang fungsinya untuk memisahkan bagian yang bertegangan dan tidak itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga arus listriknya itu mengalir ke benda-benda di sekitarnya yang bisa mengalirkan arus listrik. Sehingga kita bisa menyentuh benda tersebut dan juga kita akan merasakan dampak dari aliran listrik tersebut. Yang ketiga, arus bocor. Arus bocor ini kebocoran listrik pada peralatan yang bisa menyebabkan sengatan listrik seperti itu. Lalu overload dan konsleting. Konsleting ini beban listrik berlebih atau hubungan pendek atau hubungan singkat yang dapat menyebabkan kebakaran. Sering terjadi di rumah-rumah yang melakukan sambungan langsung atau juga misalnya menggunakan stop kontak yang bertumpuk dan lain sebagainya. Dan juga bahaya induksi ya. Bahaya induksi ini gangguan akibat medan elektromagnetik pada pekerja atau peralatan elektronik. Nah, sekarang kita belajar nih tentang gimana kita bisa memproteksi bahaya listrik itu. Gitu ya. Yang pertama, kita perlu memastikan bahwa peralatan kita itu sudah memiliki insulation atau isolasi. Nah, isolasi ini gunanya untuk mencegah kontak langsung kita dengan bagian listrik yang bertegangan, seperti itu. Lalu yang kedua adalah grounding. Grounding ini pentanahan yang fungsinya untuk mengalirkan arus bocor ke tanah sehingga bisa mencegah kita terkena sengatan listrik. Lalu guarding atau pelindungan fisik itu fungsinya untuk mencegah kita bisa kontak langsung dengan bagian listrik yang berbahaya. Jadi misalnya di area-area vital itu sering dipasang misalnya seperti pagar, lalu juga ada pengaman supaya kita nggak bisa tuh sentuh langsung ke peralatan yang berbahaya seperti itu. Lalu electrical protective devices itu peralatan proteksi yang digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya listrik dan juga safe work practices yaitu bagaimana kita bisa praktik bekerja aman supaya kita bisa mengurangi resiko kecelakaan akibat bahaya listrik. Nah, ini yang kita bahas tadi ya tentang isolasi. Nah, bentuknya kayak gini nih kalau di peralatan tegangan menengah atau tegangan tinggi itu bentuknya seperti ini. Jadi ini isolator. Isolator itu memisahkan bagian yang bertegangan. Jadi sampingnya ini konduktor dipisahkan oleh isolator seperti itu. Jadi kalau misalnya ada peralatannya sudah ada isolasinya, otomatis yang sebelahnya sini tidak bertegangan seperti itu ya. Jadi sudah diputus oleh isolator. Nah, ini kabel itu isolatornya ada yang di bagian paling luar ya. Bagian terluar ini fungsinya untuk melindungi kita nyentuh langsung ke bagian yang bertegangan seperti itu. Nah, kita perlu memastikan ya peralatan listrik kita itu isolatornya masih dalam kondisi yang baik, masih dalam kualitas yang baik, sehingga dia bisa berfungsi dengan maksimal untuk melindungi kita bersentuhan langsung dengan konduktornya. Nah, ini tadi grounding, bentuknya seperti ini. Dia akan meneruskan arus bocor ke tanah. Lalu ini tadi guarding, yang seperti pagar atau enclosure ya. Seperti itu. Lalu ini electrical protective devices, itu pemasangan circuit breaker atau pemasangan proteksi lainnya, bisa tradisi dan lain sebagainya. Lalu ini adalah safe work practices, penggunaan APD, lalu juga kita melakukan eh, pelatihan seperti saat ini, lalu juga kita menjaga area kerja kita tetap kering dan juga bebas dari bahaya konduktif untuk mengurangi resiko sengatan listrik. Paling penting nih ya, kita reminder tentang perilaku bekerja aman. Bagaimana sih perilaku bekerja aman? Nah, menurut Henrich, itu jadi perilaku perilaku keselamatan atau disebut dengan perilaku aman itu adalah tindakan atau perbuatan dari seseorang atau beberapa karyawan yang memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaannya. Nah,
Sedangkan menurut Bird dan Gilman tahun 90 itu perilaku aman itu adalah perilaku yang tidak dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau insiden. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan nih bahwa perilaku keselamatan atau perilaku aman itu adalah perilaku yang dilakukan seseorang yang mengarah pada tindakan keselamatan guna mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan. Nah, seperti itu ya. Lalu apa saja sih sebenarnya perilaku kerja aman itu yang mempengaruhi? Nah, sebenarnya kita semua tahu ya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keselamatan kerja itu sangat penting dilakukan. Tapi kenapa sih masih terjadi aja kecelakaan kerja, terutama di bidang listrik nih? Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan. Jadi bisa jadi orang itu tidak tahu, bisa jadi orang itu tahu, tetapi eh, perlu untuk di refresh kembali tentang pengetahuan adanya pentingnya perilaku kerja aman itu. Jadi semakin luas pengetahuan seseorang, maka akan semakin positif juga perilaku yang akan dilakukannya. Lalu juga sikap nih. Kadang orang sudah tahu tentang pentingnya melakukan perilaku kerja aman, tapi sikapnya seperti acuh, seperti itu. Nah, lalu juga persepsi. Jadi ada orang yang berpersepsi bahwa oh, listrik itu semuanya itu tegangannya sama kok. Kalau di rumah itu cuman dampaknya adalah kesetrum, paling di jaringan SUTM atau SUTT dampaknya sama seperti itu. Nah, itu sih pengetahuan dan persepsi ini hampir mirip ya. Nah, itu sih kita perlu untuk tahu bahwa level tegangan atau arus tadi itu sangat berpengaruh terhadap dampak yang diakibatkan sentuh langsung kita ke listrik itu gitu. Lalu juga motivasi, motivasi seorang biasanya kalau seorang itu melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan tertentu. Jadi saya motivasi nih kerja harus aman nih karena di rumah ada keluarga saya yang menunggu saya di rumah. Jadi saya harus pulang dengan sehat, harus pulang dengan aman seperti itu. Lalu juga umur nih, umur berbanding lurus dengan ini ya, apa dengan experience ya. Jadi semakin experience orang itu akan semakin aware gitu ya. Namun juga umur itu kebalikannya kadang. Jadi semakin tua usia seseorang itu akan mengalami penurunan fungsi fisiologis, batin dan fisik gitu. Jadi semakin tua kita harus semakin menjaga ya, menjaga keamanan eh, perilaku kita dalam bekerja sehingga tubuh kita bisa bisa aman, bisa terhindar dari bahaya kelistrikan itu. Ini tadi yang lama bekerja sejalan dengan experience dan juga ketersediaan faktor pendukung. Nah, ini yang kita perlu eh, memastikan lingkungan kerja kita itu menjamin ketersediaan APD dan juga fasilitas pendukung lainnya dalam menjaga keamanan bekerja. Nah, bagaimana kita mengendalikan risiko bahaya listrik? Kita akan bahas. Nah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk identifikasi bahaya listrik yang pertama itu pemeriksaan lingkungan kerja. Kita bisa memeriksa instalasi listrik, kabel, panel di lingkungan kerja kita, apakah yang tadi ada bunyi, ada flashover, ada percikan api. Nah, kita perlu langsung melaporkan ke petugas terkait ya supaya bisa ditangani segera. Lalu juga analisis resiko nih. Kalau kita insan listrik itu kita harus tahu tuh potensi bahayanya apa, tegangan tinggi, tegangan rendah, tegangan menengah, kita tahu arus bocor seperti apa, komponen yang rusak itu dampaknya seperti apa, seperti itu. Lalu pemeriksaan peralatan, kita perlu memastikan peralatan kita berfungsi dengan baik dan juga sesuai dengan standar keselamatan. Lalu kita perlu mengevaluasi prosedur kerja kita, SOP-nya sudah mengakomodir ya tentang penerapan K3 ini dan juga kita mengidentifikasi area berisiko tinggi di sekitar lokasi kita bekerja. Nah, ini sangat penting ya tentang hierarki pengendalian risiko. Di sini ada eh, seperti piramida ya, piramida hierarchy of controls. Ini sangat lekat dengan penerapan K3 di mana kita selama ini itu kayak melihat kalau kita udah pakai APD artinya sudah aman gitu ya. Padahal sebenarnya APD itu adalah opsi terakhir gitu. Jadi di sini merah itu least efektif, yang paling tinggi most efektif ya. Dimana kalau kita pakai APD doang tanpa kita memperhitungkan hal-hal di atasnya, ini sama aja percuma ya.
sama aja bohong gitu. Jadi sebenarnya PPE atau APD itu hanya mengurangi resikonya, tetapi kita tidak menghilangkan atau mengganti atau engineering controls atau administrasi controls yang lebih efektif untuk menghilangkan bahaya listrik itu. Jadi di sini semampu mungkin seluruh resiko itu harus dicegah atau dihilangkan. Jika tidak bisa, maka resiko itu harus diturunkan serendah mungkin dan dikelola sesuai dengan hierarki yang benar sehingga risiko yang masih ada pada tingkat yang dapat diterima seperti itu. Kita akan bahas detail satu persatu dari hierarchy of controls ini. Nah, yang pertama tadi ada elimination. Maksudnya apa? Elimination berarti kan menghilangkan ya. Kita perlu menghilangkan sepenuhnya sumber bahaya listrik agar tidak ada resiko yang ditimbulkan sama sekali. Nah, misalnya nih, kita menggunakan sistem pneumatik atau hidrolik ya. Kita ganti sebagai pengganti peralatan listrik di lingkungan yang memiliki resiko tinggi terhadap sengatan listrik. Lalu kita menghilangkan kabel listrik yang tidak diperlukan untuk mencegah risiko tersandung atau kontak langsung. Kita menggunakan sistem energi terbarukan seperti solar panel tanpa instalasi tegangan tinggi yang berbahaya. Lalu tahap pertama tadi setelah eliminasi kita substitusi nih. Substitusi ini maksudnya apa? Maksudnya adalah mengganti komponen atau peralatan listrik dengan alternatif yang lebih aman. Misal nih, kita mengganti peralatan listrik tegangan tinggi ke peralatan yang beroperasi pada tegangan rendah. Namun ini perlu dicek ya apakah memungkinkan seperti itu. Nah, lalu juga menggunakan kabel listrik dengan isolasi yang lebih baik untuk mengurangi resiko kebocoran listrik. Karena kan isolasi itu ada level-levelnya ya, ada bill ya detailnya. Jadi dia level isolasinya itu berapa kV, berapa volt seperti itu. Lalu juga menggunakan alat listrik yang memiliki fitur keselamatan tambahan seperti pemutus otomatis jika terjadi konsleting. Lalu selanjutnya engineering control. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu kita menggunakan teknologi dengan rekayasa teknik atau dengan modifikasi untuk mengurangi resiko bahaya listrik. Nah, contohnya dengan penerapan sistem pertanahan atau grounding yang baik untuk menghindari bahaya listrik akibat dari arus bocor. Lalu kita juga mengisolasi peralatan listrik kita dengan pagar pengaman untuk mencegah kontak langsung dengan pekerja dan juga menggunakan panel listrik dengan pengaman otomatis yang memutus arus listrik saat terjadi kelebihan beban atau konsleting. Nah, ini administrative controls ini adalah pembuatan dokumen-dokumen yang mendukung penerapan dari K3 ini dan juga penyediaan tanda atau peringatan rambu keselamatan di tempat-tempat yang potensi adanya resiko listrik itu tinggi ya, seperti itu. Jadi kita perlu menanyakan atau memastikan ke eh, orang-orang yang terkait ya di tempat kerja kita tentang SOP terkait pekerjaan listrik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Nah, yang terakhir itu adalah APD ya, penggunaan peralatan keselamatan kerja yang melekat pada tubuh kita ya, kalau APD itu. Keselamatan pribadi untuk mengurangi dampak jika terjadi insiden listrik. Jadi, penggunaan sarung tangan isolasi, penggunaan sepatu safety, helm pelindung, dan juga pakaian kerja tahan api dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya semua item ini kita lakukan, pemakaian APD ini akan efektif gitu, seperti itu. Namun jika semua ini di atas ini kita tidak kita lakukan, APD ini hanya mengurangi resikonya. Kecelakaan kerja itu tetap terjadi seperti itu. Jadi kita harus mengutamakan elimination, substitution, engineering controls, dan juga administrative controls terlebih dahulu, baru didukung dengan penggunaan APD sehingga semua proses kerja kita bisa aman dan selamat. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh APD ya yang kita gunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Sekarang saya coba sampaikan study case ya supaya materi yang sudah kita sampaikan tadi bisa lebih lebih bisa masuk ya, bisa dipahami. Nah, ini contoh sebuah kecelakaan kerja di Chevron ya. Ini adalah case yang real ya.
Jadi saat pemasangan kapasitor bank pada tiang listrik distribusi 13,8 kV, ini jaringan private dari Chevron, kalau tegangan PLN kan di 20 kV ya SOTM-nya. Nah, petugas IP, inisial IP ini tersengat listrik karena mencoba menyambung jumper ke hotline stick dengan menggunakan tangan langsung ya. Jadi nggak pakai pelindung apapun. Si IP ini tidak menyadari bahwa bagian atas dari jumper itu menyentuh fase yang beraliran listrik. Nah, ini kita eh, perlu sangat waspada ya apabila kita bekerja di double feeder. Ini kan double feeder ya. Jadi yang dilakukan pemasangan kapasitor ini jaringan yang bawah, sedangkan yang atas ini masih bertegangan seperti itu. Itu sangat bahaya, apalagi kita tidak menggunakan APD yang mumpuni seperti itu. Nah, di sini apa yang salah? Nah, di sini kita identifikasi nih. Jadi rincian prosedur ini tidak didefinisikan dengan jelas. Jadi sebenarnya kalau misalnya di jaringannya double feeder itu ada prosedurnya. Kita harus memastikan bahwa jaringan ini bebas dan aman gitu ya. Kalau double feeder ya dua-duanya harus bebas tegangan atau harus ada isolasi atau pengaman yang memastikan bahwa pekerja ini aman untuk bekerja di jaringan yang bagian bawah. Nah, juga penilaian yang kurang tepat dan memastikan bahwa pegangan jumper ini tidak akan menyentuh bagian yang beraliran listrik selama pekerjaan hotline ini berlangsung. Lalu juga pengawasan dan komunikasi kerja tidak memadai, semua kemungkinan bahaya tidak diidentifikasi, didiskusikan, dan dimitigasi dengan tepat. Lalu juga pembelajaran yang bisa kita ambil dari sini, kita perlu selalu memperbarui dan juga mengikuti prosedur atau SOP yang tertulis ketika kita menangani sebuah pekerjaan atau sebuah aktivitas dari pemeliharaan yang resikonya itu sangat besar ya. Lalu juga kita perlu mengikuti disiplin operasional untuk selalu menyelesaikan tugas dengan cara yang benar dan juga kita perlu memastikan bahwa pengawasan dan komunikasi yang baik dilakukan ketika melakukan aktivitas berisiko tinggi. Nah, di sini kan ada petugas yang naik ke atas dan juga ada petugas yang di bawah untuk komunikasi misalnya dengan operator dan lain sebagainya itu harus benar-benar mengikuti SOP ya. Sebelum petugas ini naik sebenarnya harus dipastikan apakah tegangan sudah bebas dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini semua pihak ini sangat berperan ya dalam menjamin keamanan dari pekerjaan kita. Seperti itu. Nah, kita coba mengidentifikasi nih tentang pengendalian risiko dari case tadi. Yang pertama, tentang eliminasi tadi. Jadi kita lihat nih, apakah mungkin kita bisa menghilangkan pekerjaan tersebut pada jaringan yang bertegangan. Nah, solusinya tadi, jika memungkinkan kita perlu di-energize atau mematikan sumber listrik dari jaringan sekitarnya sebelum kita melakukan pemasangan kapasitor bank tadi, sehingga risiko kontak langsung dengan tegangan tinggi itu bisa dihindari. Lalu yang kedua, kalau misalnya, wah nggak mungkin nih jaringan yang di atas harus tetap tetap on gitu ya, harus tetap bertegangan. Nah, itu caranya adalah seperti itu sih. Kita mengganti dengan alternatif yang lebih aman, yaitu menggunakan, nah ini tadi kan pakai bare hand ya, atau tangan kosong gitu ya. Nah, itu harus dilakukan oleh teknisi yang sudah expert dan lain sebagainya yang sudah memiliki pelatihan khusus. Nah, lalu kita perlu juga menggunakan alat bantu tambahan seperti robotic hot stick. Jadi kita nggak langsung kontak langsung dengan peralatan atau dengan jaringan. Lalu yang ketiga, kalau nggak memungkinkan, apakah ada teknologi atau alat yang dapat mengurangi resikonya? Misalnya pakai hot stick yang memiliki insulasi yang sesuai untuk menyambung jumper tanpa menyentuh secara langsung. Kita pakai pasang barrier atau penutup isolasi sementara ya untuk mencegah bagian jumper tadi menyentuh konduktor aktif dan juga kita perlu memasang glove tester ya. Jadi kita sebelum menyentuh langsung kita harus tes tuh apakah jaringan ini masih ada tegangan atau tidak sebelum kita memulai pekerjaan. Lalu juga administratif controls-nya itu caranya dengan menerapkan prosedur lockout tagout. Nah, ini sangat penting ya untuk pekerjaan kita. Lalu juga kita menganalisa JSA, kita melakukan JSA, lalu juga briefing.
Lalu kita safety observer, ini harus ada pengawas keselamatan atau pengawas K3 dan juga kita menerapkan SOP yang lebih ketat lagi ketika kita bekerja di jaringan listrik aktif. Lalu yang kelima, ini tadi adalah lapisan pertahanan terakhir ya, PPA atau PPE atau APD ini. Jadi solusinya pastikan semua teknisi memakai APD, baik dari sarung tangan, lalu juga sepatu safety, baju tahan api, dan juga pakai face shield jika diperlukan, dan juga safety glasses untuk melindungi wajah dari kemungkinan percikan api. Nah, ini eh, untuk reminder kita bahwa kita tidak perlu belajar keselamatan dikarenakan kita sudah celaka gitu ya. Jangan sampai kita baru belajar pas kita sudah mengalami kecelakaan kerja gitu. Jangan sampai hari itu terjadi. Jadi beberapa hal yang sudah kita share tadi, beberapa kejadian kecelakaan listrik itu sudah cukup menjadi pelajaran kita, sudah cukup meyakinkan kita bahwa listrik itu kalau kita tidak tahu bisa treatmentnya seperti apa, itu sangat bahaya untuk keselamatan kita gitu. Dan juga di sini adalah electricity is a powerful servant, but a dangerous master. Respect it, control it, and work safely with it. Jadi di zaman sekarang kita tidak bisa menghindari penggunaan listrik ya, karena semua peralatan sekitar kita hampir semuanya menggunakan listrik, semua kebutuhan kita berhubungan dengan listrik. Jadi kita harus bijak, harus tahu bagaimana kita bisa menerapkan eh, bekerja aman dalam pekerjaan kita sehari-hari, apalagi kalau misalnya kita sehari-hari bekerjanya bersentuhan dengan listrik, jadi kita harus aware, harus serius menerapkan SOP dan lain sebagainya. Jadi kita perlu menerapkan itu, menancapkan itu dalam-dalam, dan juga semoga ke depannya kita bisa bekerja aman dan bisa terhindar dari kecelakaan akibat listrik. Nah, itu saja sharing singkat dan reminder dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon maaf juga di awal tadi sempat ada gangguan teknis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi